Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini kita mulai saja ya. Saya sudah bagi kemarin atau minggu lalu materinya dan hari ini kita bahas bersama. Mudah-mudahan Anda sudah mempelajarinya, membacanya minimal mulai membaca referensi yang sudah saya berikan dan kali ini coba kita bahas bersama apa yang sudah saya kirimkan di grup bahan untuk hari ini ya. Saya mau screen saja ya, mau share screen saja. Di layar Anda sudah nampak ini? Iya Pak. Oke. Jadi kita mulai kemarin atau terakhir pertemuan kita di menjelaskan tentang aliran daya. Hari ini kita mengulas kembali apa itu rangkaian 3 fasa yang seimbang. Nah, beban 3 fasa dapat terhubung baik delta maupun juga terhubung bintang. Ini contoh sebuah rangkaian yang terhubung bintang. Nah, pada hubung bintang, 3 fasa dengan hubung bintang itu rangkaiannya itu dihubungkan singkat di ujung-ujung yang lain seperti yang ada pada gambar ini. Ini contoh sumber tegangan, dalam hal ini generator yang dihubungkan bintang ya. Kita lihat ujung dari setiap sumber tegangan ini dihubungkan pada satu titik ya. Nah, hubungan seperti ini pada umumnya disebut dengan hubungan bintang atau hubungan Y ya. Dimana pada hubungan seperti ini sumber 3 fasa dihubungkan secara bersama-sama di satu titik, dan ini yang kita namakan dengan hubungan bintang atau hubungan Y. Jika kita gambarkan atau kita tunjukkan gambarnya dari setiap sumber tegangan sebagai sebuah koil, dapat kita lihat konfigurasinya seperti yang ada di bawah ini ya. Jadi ada fasa A, fasa B, fasa C. Dalam gambar ini, dalam contoh kasus ini masing-masing bertegangan 120 volt ke titik netralnya ya. Ini titik netral yang ada di tengah-tengah dari hubungan ini ya. Dan masing-masing berbeda fasa sebesar 120 derajat. Karena untuk kasus ini kita mau lihat hubungan 3 fasa yang seimbang. Ini adalah 3 fasa dengan 4 kawat yang dihubungkan dengan bintang, dihubung bintang atau dihubung Y. Kita lihat ada 3 kawat di sini, ada 3 konduktor, ada 4 konduktor yang masing-masing 3 konduktornya adalah konduktor untuk fasa, kemudian yang satunya lagi untuk netral, sehingga jumlah kawatnya atau jumlah konduktornya ada 4.
Nah, tegangan 120 ini tegangan yang diukur antara line atau saluran terhadap netral, ya. Yang kita kenal dengan tegangan fasa netral atau tegangan saluran dengan netralnya, ya. Tiga konduktor yang keluar dari sumber tegangan ke beban biasanya kita sebut sebagai line atau saluran. Dan kumparan yang terhubung pada saluran ini biasanya kita sebut dengan pasa. Pada sistem Y, pada sistem hubung bintang, bisa memiliki saluran netral atau juga tidak memiliki saluran netral pada titik di mana saluran ini dihubungkan. Jadi gambar yang ini akan berbeda dengan gambar yang sebelumnya, di mana pada gambar ini tidak ada kawat netral atau tidak ada saluran netral. Bisa kita lihat di gambar. Kalau ini adalah sistem 3 fasa dengan 3 kawat atau 3 konduktor yang dihubung dengan hubungan bintang atau hubungan Y. Ya, kita lihat tidak ada saluran netralnya di gambar ini. Jadi pada saluran bintang atau pada sistem yang dihubungkan dengan bintang, dihubung bintang atau hubung Y, saluran netral boleh ada dan juga boleh tidak ada, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, pada saat kita mengukur tegangan dan arus pada sistem 3 fasa, kita butuh spesifikasi di mana besar-besaran itu diukur. Nah, tegangan saluran atau tegangan lain mengacu pada besar tegangan yang diukur antara dua konduktor atau dua saluran. Jadi tegangan saluran itu mengacu pada tegangan yang diukur antara dua buah konduktor atau dua buah saluran pada sistem 3 fasa yang seimbang. Nah, pada gambar di atas, tegangan saluran sama dengan 208 volt. Kemudian tegangan fasa mengacu pada tegangan yang diukur antara salah satu komponen, misalnya sumber tegangan atau beban pada sistem 3 fasa atau tegangan pada beban. Jadi tegangan fasa mengacu pada tegangan yang diukur pada salah satu sumber tegangan atau pada salah satu beban pada sistem 3 fasa yang seimbang. Pada rangkaian di atas, yaitu pada rangkaian yang dihubung bintang tadi, tegangan fasanya sama dengan 120 volt. Nah, pada buku-buku yang lain, tegangan fasa itu biasa disebut dengan tegangan fasa ke netral. Kemudian tegangan saluran line voltage yang di atas, yaitu yang besarnya 28 volt itu, atau line voltage atau tegangan saluran, biasa juga di buku-buku yang lain disebut sebagai tegangan antar saluran atau tegangan line to line. Jadi berbeda ya, tegangan antar saluran dan tegangan antara saluran dengan netral, line to netral. Jadi line to line di dalam bahasan kita hari ini adalah line voltage atau tegangan saluran. Kemudian tegangan fasa netral di dalam pembahasan ini disebut dengan tegangan fasa. Jadi mungkin orang lebih mudah atau lebih menyingkatkan penulisan ataupun pengucapan tegangan fasa netral daripada harus jadi panjang fasa ke netral. Jadi dibilang tegangan fasa saja. Kemudian tegangan antar saluran atau line to line daripada
menulisnya jadi panjang disebut sebagai tegangan saluran atau tegangan line ya. Jadi beda ya. Tegangan line ke line to line itu sama dengan tegangan line atau tegangan saluran. Kemudian tegangan fasa ke netral disingkat sebagai tegangan fasa. Ya. Itu yang harus kita pahami, karena kadang-kadang mahasiswa itu bingung antara tegangan fasa dengan tegangan saluran ya. Belum lagi akan keluar istilah hitunglah tegangan antara saluran dan netral. Jadi yang dia maksud dengan tegangan saluran dengan netral adalah tegangan fasa. Ketika ada pertanyaan hitunglah tegangan fasa ke fasa atau line to line, itu adalah tegangan sama dengan tegangan saluran ya. Nah, untuk arus saluran dan juga arus fasa mengikuti logika yang sama atau cara berpikir yang sama. Jadi kalau arus saluran adalah arus yang melalui atau arus antara atau yang melalui konduktor, itu adalah arus saluran. Sedangkan arus fasa adalah arus yang melalui salah satu komponen, misalnya apakah sumber tegangan atau beban ya, pada sistem 3 fasa. Sumber yang dihubungkan dengan bintang, yang dihubung bintang ataupun beban selalu memiliki tegangan saluran yang lebih besar dari tegangan fasa. Di contoh tadi, tegangan saluran 208 sementara tegangan fasanya adalah 120. Selamanya beban dan sumber tegangan yang dihubungkan bintang itu akan memiliki tegangan saluran yang lebih besar daripada tegangan fasa, atau dengan kata lain akan memiliki tegangan line ke line atau dari saluran ke saluran lebih besar daripada tegangan fasa netral ya. Kemudian arus line dan arus fasa keduanya sama ya, dan arus line dan arus fasa memiliki besar yang sama. Jadi pada sumber ataupun pada beban yang dihubung bintang akan memiliki tegangan saluran atau tegangan line to line lebih besar daripada tegangan fasa atau tegangan fasa netral. Sedangkan arus fasa dan arus salurannya sama. Jika beban atau sumber yang dihubungkan bintang itu dalam keadaan seimbang, maka tegangan saluran sama dengan akar 3 kali dari tegangan fasa, atau di dalam rumus E lain sama dengan akar 3 dari E fasa, atau tegangan line ke line sama dengan akar 3 tegangan line ke netral. Sedangkan arusnya sama, yaitu arus saluran sama dengan arus fasa. Ini pada hubungan bintang atau hubungan Y. Oke, kita lanjut. Nah, hubungan bintang bukan satu-satunya hubungan yang ada, bukan satu-satunya hubungan pada sistem 3 fasa. Ada hubungan yang lain yang kita kenal dengan delta. Delta ini diambil dari huruf Yunani yang
memiliki nama yang sama juga delta dengan notasi seperti segitiga bisa kita lihat pada layar, karena memang kalau digambarkan hubungan segitiga atau hubungan delta memang membentuk huruf delta pada huruf-huruf Yunani, atau juga memang membentuk satu bangun segitiga ya, dari seperti yang ada di gambar. Kita lihat bahwa ujung-ujung dari setiap kumparan ini ataupun sumber tegangan ini dihubungkan satu sama lain ya, hingga dia membentuk sebuah bangun segitiga ya. Kemudian salurannya keluar dari titik di mana masing-masing ban ataupun kumparan ini terhubung, dan di situ titik untuk keluarnya saluran ataupun konduktor. Bisa lihat dari gambar. Pada contoh ini tegangan lain ke lain kita lihat ya. Coba kita lihat tegangan lain ke lain. Ini akan sama juga dengan tegangan fasa, yaitu sebesar 120 derajat. Pada gambar ini coba saya akan coba untuk membuat ini agak tidak ada itunya ya. Untuk pointernya ini saya gunakan Keynote ya, karena PowerPoint saya lagi bermasalah. Ini saya tidak menemukan di mana pointernya ya. Kita lihat di sini ya. Ini hubung delta. Nah, ini salah satu cara untuk membuktikan apakah jumlah tegangan pada hubung delta apakah sama dengan 0. Ini kita bisa periksa dengan hukum Kirchhoff tentang tegangan, bahwa tegangan pada rangkaian yang tertutup, jumlah tegangan pada rangkaian yang tertutup pasti akan sama dengan 0 ya, kita bisa lihat pada persamaan di bawah ini ya. Kita ketahui bahwa sesuai gambar tadi, mana gambar ini di hubung delta, tegangan pasanya ini tegangan fasa 120 derajat 120 volt dengan perbedaan sudut 120 derajat. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini adalah ini adalah tegangan fasa, yaitu tegangan yang melewati salah satu komponen. Ini komponennya katakanlah sumber tegangan. Tegangan 120 volt ini ternyata juga menjadi tegangan antara line ini dengan line yang di bawah ini. Atau kalau kita bisa menggunakan istilah fasa A, fasa B, fasa C, kita lihat tegangan antara B dengan C sama aja dengan tegangan yang di antara titik dari sumber tegangan ini. Misalnya titik ini dengan titik ini tegangannya 120 akan sama juga dengan tegangan di sini dengan tegangan di sini. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Maksud saya ya. Halo? Masih ada ini di layar Anda? Ada Pak, ada. Ya.
Masih ada. Oke. Jadi kita lihat bahwa ini seolah-olah adalah rangkaian tertutup dan memang adalah sebuah rangkaian tutup. Kita lihat yang segitiga ini. Kita lihat ini adalah gambar dari sebuah rangkaian tertutup. Nah, menurut hukum Kirchhoff tentang tegangan, jumlah tegangan pada rangkaian tertutup ini akan sama dengan 0. Nah, kita bisa buktikan dengan persamaan ini. Kita ketahui bahwa pada sumber tegangan yang seimbang, masing-masing fasa itu ya, baik di hubung delta maupun hubung Y, masing-masing fasa itu berbeda 120 derajat ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini fasa A 120 derajat, 120 volt sudut 0. Kalau katakanlah referensi kita adalah fasa A, kemudian ini fasa B, yaitu di sudut 240 karena berbeda 120 dari fasa A, begitu juga fasa C. Nah, kalau ini kita hitung, maka jumlahnya akan sama dengan 0. Bagaimana cara menghitung ini sama dengan 0? Tentunya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk rektangular ya. Penulisan ini adalah penulisan bilangan kompleks dalam bentuk polar, yaitu 120 sudut 0, 120 sudut 240 dan 120 sudut 120. Nah, untuk mengubahnya ke dalam rektangular tentunya Anda sudah tahu dari matematika dasar kita, yaitu ini akan bagian realnya adalah 120 dikali dengan cos 0, imajinernya adalah 120 sinus 0. Begitu juga ini, pada bagian realnya adalah 120 cos 240, kemudian pada imajinernya adalah 120 sinus 240 dan seterusnya dengan cara yang sama. Dan kalau kita jumlahkan hasil nilai-nilai ini dalam bentuk rektangular, pasti memberikan nilai yang sama dengan 0. Kalau Anda belum cukup puas, silakan Anda buktikan di rumah apakah benar ini sama dengan 0 ya. Nah, ini juga salah satu cara untuk membuktikan apakah jumlah tegangan pada sebuah hubung delta akan sama dengan 0 mengikuti apa yang menjadi hukum Kirchhoff tentang tegangan ya. Nah, ini kita sudah buktikan di awal tadi bahwa di bagian ini, yaitu 120 volt sudut 120 tambah 120 volt sudut 0, 120 volt sudut 240, itu kan sudah kita ketahui semua dengan 0. Sehingga kita bisa pastikan bahwa tegangan yang pada titik yang dibuka ini pasti juga akan sama dengan 0 ya. 0 tambah ibrik itu yang ini maksudnya ya. Ini adalah hubung delta yang sengaja dibuka pada salah satu titik untuk menghitung berapa tegangan yang ada di sini ya. Dan ternyata diperoleh tegangannya adalah sama dengan 0 karena memang pada di sini pun sudah 0 ya. Nah, bagaimana dengan tegangan, hubungan antara tegangan saluran dan tegangan fasa pada rangkaian yang dihubung delta? Nah,
Tentunya ini menjadi semacam kebalikan dari yang dihubung Y. Jadi pada hubung delta, kita lihat lagi gambar hubung delta. Tegangan fasa ini, tegangan di salah satu komponen ini adalah tegangan fasa. Katakan ini tegangan fasa A, tegangan fasa B, tegangan fasa C. Kita lihat tegangan fasa A akan sama juga dengan tegangan saluran. Tegangan saluran itu adalah tegangan antara saluran dengan saluran yang lain. Itu namanya tegangan saluran, seperti yang sudah dijelaskan pada hubung bintang. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa tegangan fasa dan tegangan saluran pasti sama, ya. Oleh karena itu, pada hubung delta, tegangan saluran akan sama dengan tegangan fasa. Sebaliknya, arus saluran akan sama dengan akar 3 kali arus fasa. Artinya pada hubung delta, arus saluran akan selalu lebih besar dari arus pada fasa, ya. Jadi hanya kebalikan dari rangkaian yang dihubung bintang. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Untuk sementara waktu saya hentikan dulu presentasinya. Share screen-nya saya hentikan dulu. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba diaktifkan videonya, jangan sampai Anda selagi tidur. Juga saya yakin bahwa Anda memang sedang mengikuti kuliah ini. Nah, ada pertanyaan nggak? Kita diskusikan, saya kan sudah kasih materinya kepada Anda semua. Saya sudah kasih materinya. Berharap Anda sudah membaca supaya kita hari ini diskusinya lancar. Tapi ternyata juga nggak ada yang membaca kayaknya. Belum ada yang membaca materinya. Ya, nggak apa-apa kalau Anda memang belum membaca juga, nggak apa-apa. Yang jelas saya sudah menyampaikan materi ini 1 minggu yang lalu. Berharap hari ini kita bisa diskusi yang lebih bagus. Ternyata juga tidak seperti itu, ya. Nah, jadi apa perbedaan hubung bintang sama hubung delta? Ada yang bisa menjelaskan? Muhammad Ramdan tahu nggak perbedaan antara delta dengan bintang? Tadi saya sempat dengar Pak, cuman putus-putus suaranya Pak. Oh, ya. Jawaban yang luar biasa juga. Hanya kau dengan Tuhan yang tahu apa betul-benar putus-putus di sana kan. Ini suara musik dari mana sumbernya? Coba Muhammad Ramdan aktifkan speakernya. Ini sementara Pak. Saya di kampus 1 Pak. Oh. Di depan sekret. Ya jelas putus-putus karena kau di tempat yang berisik. Suara di belakangmu lebih jelas. Diki Ari tahu nggak? Itu ada kedengaran musik di belakangmu, Muhammad Ramadan. Di sebelah itu Pak. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana perbedaan delta dengan Y? Kan saya bilang kan saya mau tes satu-satu.
Siapa ya? Nirmala hadir nggak di sini? Nirmala hadir nggak? Oh hadir ya. Nirmala bisa jelaskan perbedaan delta dengan Y? Halo. Waduh, Nirmala juga udah keluar. Oke, kita lanjut saja kalau tidak ada yang merespon tentang pertanyaan tadi, karena pertanyaan sebenarnya sangat mudah ya. Hanya perbedaan hubungan Y dengan hubung delta. Hubung Y dengan delta pertama jelas berbeda gambaran gayanya ya. Tapi bukan masalah, bukan tentang gambarnya, tetapi lebih pada hubungan tegangan saluran dan tegangan fasa di kedua bentuk hubungan tadi, baik Y maupun di delta. Pada hubungan Y, tegangan saluran selalu lebih besar daripada tegangan fasa. Atau secara matematika, tegangan saluran sama dengan akar 3 kali dari tegangan fasa. Apa itu tegangan saluran? Yaitu tegangan antara fasa dengan fasa yang lain ya. Itu namanya tegangan saluran. Kemudian tegangan fasa adalah tegangan antara saluran itu dengan titik netral dari sistem 3 fasa yang dihubung bintang. Sementara untuk arusnya, yaitu arus fasa dan arus saluran, untuk rangkaian 3 fasa yang dihubung bintang besarnya sama. Sedangkan pada hubungan delta tegangan fasa dan tegangan saluran besarnya sama ya. Tetapi arus saluran pada hubungan delta, arus saluran lebih besar dari arus fasa, di mana arus saluran sama dengan akar 3 kali arus saluran pada fasa. Artinya pada Y dengan delta hanya tempat akar 3-nya yang kita pindahkan saja ya. Kalau dihubung bintang akar 3-nya ada di hubungan antara tegangan saluran dan tegangan fasa. Sedangkan pada hubung delta akar 3-nya justru ada di hubungan antara arus saluran dan arus fasa ya. Itu ya perbedaan antara antara hubung bintang dan hubung delta. Kita lanjut lagi. Layarnya dapat share screen-nya, kita lanjutkan lagi ya. Ini ada di layar Anda ini? Ada ya? Ada ya? Ada Pak. Oke. Nah, ini kesimpulannya, itu yang menjadi jawaban pertanyaan saya tadi ya. Kan sudah ada di atau di materi yang saya bagi ya. Pada rangkaian yang dihubung bintang, tegangan saluran sama dengan akar 3 kali tegangan fasa. Sedangkan arus saluran dan arus fasanya sama. Sementara pada serangkaian yang dihubung delta, tegangan saluran sama dengan tegangan fasa. Tetapi arus salurannya yang sama dengan akar 3 kali saluran fasa. Coba kita lihat ya. Akar 3-nya aja yang berpindah ke arah sini kalau di delta ya. Bisa dipahami ini perbedaan ini ya. Bisa ya?
Halo. Ya beginilah kalau kita kuliah online ya seperti ini, responnya agak nggak tahu apa memang nggak ada respon atau memang persoalan jaringan ya. Nah, kita lihat contoh berikut ya. Kita lihat bagaimana ini pada contoh rangkaian. Ini adalah rangkaian sumber tegangan. Ini yang sebelah kiri ini sumber tegangan. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah beban. Baik sumber tegangan dan juga beban masing-masing dihubung delta. Kita lihat kumparan untuk sumber tegangan. Ketiga kumparan ini dihubung delta. Begitu juga beban. Beban dalam hal ini sebuah tahanan atau resistor itu dihubung delta juga. Setiap resistan beban itu menerima 120 volt tegangan ya dari sumber tegangan ya. Nah, arus pada setiap fasa akan sama dengan 83,33 ampere. Dari mana 83,33 ampere nanti kita bisa lihat pada slide selanjutnya ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa arus yang ada di setiap fasa sama dengan 83,33. Dari mana arus itu ya? Kita bisa hitung berdasarkan rumus ini bahwa arus adalah daya yang dibagi dengan tegangan. Daya di sini adalah beban, yaitu beban yang dihubungkan dengan sumber tegangan ini yang besarnya 10 kW. Kemudian dibagi dengan tegangan 120 volt. Hasilnya 83,33 ampere. Nah, pada hubung delta yang kita dapatkan di sini adalah arus fasa ya, karena arusnya melalui salah satu komponen. Baik itu dalam hal ini komponen beban. Arus yang melalui beban 10 kW ini sama dengan 10 kW, 10 kW berarti 10.000 watt dibagi 120 hasilnya 83,33. Ini arus yang mengalir melalui atau melewati komponen ini. Nah, pada definisi di atas, maka arus yang melewati salah satu komponen itu adalah dikenal dengan arus fasa. Sehingga yang kita dapatkan atau yang kita bisa hitung dalam contoh soal ini adalah arus fasa. Selanjutnya, arus saluran berapa? Itu kan pertanyaannya. Nah, pada hubung delta, arus saluran itu kan sama dengan akar 3 kali arus fasa. Sehingga kita tinggal mengalihkan 83,33 tadi dengan akar 3, maka kita akan dapatkan arus saluran. Ya, ini 144,34 ampere. Nah, arus saluran ini yang mengalir di sini pada konduktor ini, pada pengalir ini namanya arus saluran. Jadi seperti yang pada kesimpulan sebelumnya, pada hubung delta arus saluran selalu lebih besar dari arus pada fasanya ya. Sebaliknya tegangan saluran akan sama dengan tegangan fasa. Berbeda pada hubung bintang. Kalau hubung bintang justru tegangan salurannya yang lebih besar dari tegangan fasa ya.
Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sengaja saya bahan materi ini sudah saya kasih minggu lalu supaya Anda bisa membaca, dan hari ini diskusi kita lancar. Tapi sepertinya saya sendiri saja yang diskusi. Saudara-saudara semua pada diam. Ayu Purnamasari, coba Ayu Purnamasari bersuara dulu. Ada pertanyaan enggak? Hadir, Pak. Oh, hadir. Semuanya ada yang kurang jelas dari penjelasan dari contoh soal tadi. Contoh soal tadi adalah hubung delta, ya. Tentunya dengan logika yang sama, hanya saja berbeda di persamaan atau hubungan antara tegangan saluran dan tegangan fasa. Begitu juga arus saluran dan arus fasa untuk hubung Y dan hubung delta, ya. Hanya memindahkan tempat di mana akar 3, ya. Kalau di hubung Y, akar 3-nya berada pada hubungan tegangan, sedangkan di delta akar 3-nya berada di hubungan arus, ya. Itu saja, ya. Selamanya di elektro itu pasti selalu ada dua hal yang bertentangan, ya. Delta bertentangan dengan Y, induktor bertentangan dengan kapasitor dalam hal karakteristik, ya, dalam sifat. Tegangan bertentangan dengan arus, ya. Itu hal-hal prinsip-prinsip dasar yang harusnya Anda pahami. Jadi ketika Anda berbicara tegangan, maka apa yang berlaku di tegangan akan berlaku sebaliknya di arus. Begitu juga di delta, apa yang berlaku di delta akan berlaku sebaliknya di Y. Begitu juga di induktor, apa yang berlaku di induktor menjadi kebalikan dari kapasitor, ya. Itu yang membuat itu nyamannya kalau belajar elektronya, ya. Cuman ada dua hal yang saling bertolak belakang. Tapi justru dengan sifat-sifat itulah kemudian kita bisa membuat sesuatu. Kalau di rumah Anda dayanya tidak begitu begitu optimal, karena hampir pasti bahwa beban-beban rumah tangga itu sifatnya adalah berupa beban-beban induktor. Karena induktor itu berlawanan dengan kapasitor, untuk membuat daya biar optimum di rumah, tambahkan kapasitor, paralelkan dengan beban, sehingga sifat yang menonjol dari induktor akan dieliminir oleh kapasitor, ya. Logikanya begitu. Makanya di sistem tenaga listrik, ketika tegangan turun, maka salah satu cara untuk memperbaiki tegangan pada ujung saluran adalah menambahkan kapasitor bank di sekitar situ. Sebaliknya, karena ada saja sistem ketika kita kirim 150 kV, justru di ujung penerima sana tegangannya lebih tinggi atau salurannya itu bersifat kapasitif. Bukan berarti di dalam saluran itu ada kapasitor yang terpasang, bukan, tetapi sifat kapasitifnya ada. Nah, salah satu solusinya adalah ditambahkan reaktor SAN, reaktor pada sistem. Reaktor itu sifatnya adalah sifat dari induktor. Jadi ketika dia bersifat kapasitif, maka tambahkan sifat induktif ke dalamnya supaya dia menjadi istilahnya menjadi normal. Ketika sifat induktifnya berlebihan, tambahkan kapasitif, ya. Sehingga kondisinya menjadi normal lagi. Begitulah
hal-hal dasar yang harus Anda tahu di dalam mempelajari sistem tenaga listrik, bahwa selalu ada dua hal yang bertolak belakang, tetapi justru karena mereka bertolak belakang ada manfaat yang bisa kita ambil dari sifat mereka yang berbeda. Ada pertanyaan? Ini berapa orang ini yang hadir nih? 19 orang, berarti 18 mahasiswanya, karena satu orangnya adalah saya sendiri. Muhammad Ramdan masih aktif? Muhammad Ramdan? Ada Pak. Oke. Ayu Purnama masih aktif? Jangan sampai handphonenya Pak. saja yang aktif. Safaldi Gobel. Nah, Safaldi Gobel biasanya yang paling aktif bertanya. Coba Safaldi Gobel mungkin ada pertanyaan. Safaldi Gobel. Ya. Rio Masute. Ada Pak, ada. Ada pertanyaan Safaldi? Ada? Iya Pak, ada. Ya silakan. Oh, maaf kalau keliru Pak. Oh, tidak apa-apa. Namanya juga. Tidak ada pertanyaan yang salah, yang ada jawaban yang salah. Iya Pak. Ini tadi kan pada sebuah rangkaian, tadi dijelaskan pada sebuah rangkaian tertutup itu Pak, tegangan yang masuk DP ini sama dengan 0. Oh, bukan tegangan masuk. Jumlah tegangan pada rangkaian tertutup. Jumlah tegangan yang Jumlah jatuh tegangan pada sebuah rangkaian tertutup. Jadi sama dengan 0 Pak. Iya. Itu sesuai hukum Kirchhoff tentang tegangan. Iya Pak. Yang hukum Kirchhoff 2 itu baru saya pertanyaan Pak. Ada Mas kenapa di rangkaian yang di ini Pak, yang bacari DPI lain Pak, yang dicontoh harus iya Pak, dicontoh. Kenapa? Nah, tadi di rumus ini di I sama dengan P per E. Baru pas orang bakal saya masukkan DP angka, kenapa bukan 0 yang orang kasih masukkan pada DP itu Pak? Pada punya tegangan. Iya. Oke. Kan DP rangkaian yang muncul ini rangkaian tertutup Pak. Oke, saya jawab ya. Kalau begitu, saya tampilkan dulu presentasi tadi ya. Gambarnya supaya jelas ya. Mana tadi contoh ini? Contoh. Yang ini ya? Ya kan? Iya Pak, iya. Iya kan? Iya Pak, iya. Nah, kita harus makanya di awal tadi saya selalu ulang-ulang definisi tentang tegangan saluran dan tegangan fasa ya. Oke, kita baca lagi kembali ya tentang istilah saluran dan fasa pada sistem 3 fasa. Nih. When we measure voltage and circuit and current in 3-phase system, ketika kita mengukur tegangan dan arus pada sistem 3 fasa, we need to be specific as to where we are measuring. Kita butuh menspesifikasikan di mana kita melakukan pengukuran, ya. Nah, ini intinya. Line voltage, tegangan saluran mengacu pada besar tegangan yang diukur antara 2 konduktor.
pada sistem 3 fasa yang seimbang. Berdasarkan gambar di atas yang mana with above circuit yang ini ya. Saya gambar di atas, oke. Maka tegangan saluran adalah 208 volt. Di sini tidak tulis memang 208 volt. Tapi 280 itu diperoleh dari 120 ini yang dikali dengan akar 3. Jadi itu tegangan saluran. Tegangan saluran mengacu pada tegangan yang diukur antara 2 saluran atau 2 konduktor. Pada tegangan yang diukur antara 2 saluran. Saluran yaitu line dalam bahasa Inggris, berarti ini. Berarti tegangan antara line ini dengan line yang ini, itulah disebut dengan tegangan saluran, ya. Tegangan antara 2 konduktor, ya. Ini kan konduktor ya. Bisa ya? Bisa dipahami semua ya. Ini adalah konduktor 1. Ini konduktor 1, konduktor 2, ini konduktor 3 ya. Atau konduktor fasa untuk fasa A, konduktor fasa B, konduktor fasa C. Maka tegangan saluran adalah tegangan antara 2 konduktor ini, yaitu antara titik ini dengan titik ini ya. Saya itu yang disebut dengan tegangan saluran. Oke, kita ke istilah tegangan fasa atau fase voltage mengacu pada tegangan yang diukur pada satu komponen, pada any one komponen, pada salah satu komponen. Misalnya komponen itu apakah sumber tegangan, yaitu winding source atau kumparan sumber, atau komponen itu adalah salah satu komponennya adalah bisa juga adalah beban ya. Jadi bisa antara yang dimaksud komponen di sini adalah kumparan sumber atau beban. Salah satu ya. Salah satu kumparan sumber atau salah satu beban pada sistem 3 fasa, itulah yang kita kenal dengan tegangan fasa. Oke, pada gambar di atas tegangan fasa adalah yang ini. Boleh? Bisa dipahami Safaldi dan teman-teman? Yang dimaksud tegangan fasa adalah ini. Tegangan saluran adalah tegangan antara titik ini dengan ini. Dan tegangan fasa, kalau saya boleh menulis titik ini, saya katakanlah titik A atau titik P, dan titik ini adalah titik P aksen. Maka tegangan fasa adalah tegangan antara titik P dengan titik P aksen. Oke. Berbeda dengan ini titik P dengan mungkin titik Q ya, katakanlah kita anggap saja ini Q ya. Saya beda ya. Beda lokasi pengukurannya ya. Oke. Kalau tegangan fasa kita ukur di sini, kita tempatkan alat ukurnya di sini ya. Yang positif dan negatifnya dari, katakanlah kita menggunakan voltmeter ya, kita tempatkan di sini ya. Pada pengukuran antar fasanya kita tempatkan di sini ya, alat ukurnya ya, bisa ya. Nah, ini pada sistem 3 fasa seimbang yang dihubung bintang. Ini yang dihubung bintang. Oke, kita lihat kalau yang dihubung delta bagaimana. Nah, ini masih hubung bintang. Hubung bintang bahwa tegangan saluran sama dengan akar 3 dari tegangan fasa ya. Oke. Kita lihat di delta. Kita ingat lagi definisi di atas, bahwa tegangan saluran adalah tegangan antara 2 konduktor. Katakanlah 2 konduktor yang ini A, ini B ya. Bisa kita lihat ya.
Ini memang tidak ditulis, tapi Anda bisa menggunakan imajinasi Anda bahwa ini A, titik A saya tempatkan di sini dan titik B saya tempatkan di sini ya. Bisa ya? Imajinasinya Anda bisa jalan kalau saya gunakan pakai kursor ini, bisa ya? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Dibayangkan ada titik A di sini. Ini konduktornya nih. Titik A ini saya geser sampai di sini. Sama aja kan? Secara rangkaian dia sama ya. Ketika dia berada di sini ya, sama ya. Titik tadi ya. Begitu juga yang ini saya geser sampai di sini. Maka tegangan antar saluran yaitu line to line sama aja tegangan fasa ya. Definisi tegangan fasa adalah tegangan yang melewati salah satu komponen. Katakanlah yang ini ya. Boleh? Ini kan salah satu komponen kan ada 3 komponen di sini. Maka salah satunya katakanlah yang ini ya. Dari definisi tegangan fasa. Oleh karena itu pada hubung delta tegangan fasa sama aja dengan tegangan saluran ya. Boleh? Di sini juga bisa dikatakan sebagai tegangan antar saluran ini dengan saluran yang sana ya. Pun dia juga bisa dikatakan sebagai tegangan dari komponen ini. Boleh? Dipahami ya? Sapaldi paham? Iya Pak. Oleh karena itu tegangan saluran pada sistem delta sama dengan tegangan fasa. Sebaliknya, bahwa arus saluran sama dengan akar 3 I fasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, di tenaga listrik atau di ilmu kelistrikan atau ilmu elektro selalu ada 2 hal yang selalu bertentangan ya. Kita lihat dari ini bisa kita bandingkan pada kesimpulan ini. Ini pertentangan mereka nih. Y tegangan salurannya lebih besar dari tegangan fasa. Di delta tegangan saluran sama dengan tegangan fasa. Di Y arus salurannya sama dengan arus fasa. Di delta arus salurannya sama dengan akar 3 saluran fasa. Oke, itu baru definisi-definisi yang mana tegangan fasa, yang mana tegangan saluran, yang mana arus fasa dan yang mana arus saluran. Kita kembali ke pertanyaannya Sapaldi. Kenapa bukan 0 yang dimasukkan ke dalam persamaan ya? Pada contoh yang mana ya? Pada contoh yang ini. Oke. Nih. Ini contohnya nih. Bebannya 10 kW. Berarti ini beban. Ini salah satu beban. Ini salah satu beban dan salah satu beban. Kebetulan bebannya memiliki besar yang sama sehingga ini dikatakan sistem yang seimbang. Sistem 3 fasa yang seimbang di mana bebannya sama. Begitu juga keseimbangannya juga pada sumber tegangan di mana tegangannya sama yaitu 120 volt. Hanya berbeda di mana? Berbeda pada sudut fasa ya. Karena memang pada sistem 3 fasa pasti sudut-sudut fasa dari masing-masing belitan sumber tegangan pasti berbeda. Kalau tidak berbeda berarti bukan sistem 3 fasa dia ya. Oke. Nah, yang dihitung 83,33 derajat ini adalah arus fasa. Yaitu arus pada salah satu fasa yang ada di beban. Salah satunya adalah ini. Kebetulan nilainya sama ya. Boleh kita ambil mana saja ya. Oke, 10 kW. Ini adalah beban pada fasa A. Katakanlah ini fasa A. Dan ini adalah tegangan pada fasa A. Ya, ini tegangan fasa A. Sehingga arus pada fasa A sama dengan beban di fasa A dibahagi dengan tegangan pada fasa A. Maka hasilnya adalah arus fasa. Ini 83,33. Ini arus untuk setiap beban dan kumparan sumber, source winding ya. Ini bisa dipahami ya. Ini arus di setiap beban dan juga arus pada setiap
kumparan sumber. Kenapa bukan 0? Kenapa bukan 0? Karena pertanyaannya bukan 0 yang kita masukkan. Karena 0 adalah jumlah jatuh tegangan di sini. Jumlah jatuh tegangan di sini, ya. Ini kan kumparannya kan kumparan tertutup ya. Rangkaian tertutup ya. Rangkaian tertutup sesuai hukum Kirchhoff, jumlah jatuh tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Tetapi masing-masing komponen kan tidak 0. Boleh? Kan sudah kita buktikan tadi di atas bahwa ini jumlah tegangannya 0 ya. Kalau kita hitung, kalau kita akan coba hitung tentunya dengan mengubah nilai yang diberikan di dalam bentuk bilangan kompleks polar, kita ubah dulu ke dalam bentuk kompleks rektangular, karena penjumlahan di dalam matematika kompleks akan lebih mudah kalau kita jumlahkan dalam bentuk rektangular daripada kita jumlahkan dalam bentuk polar. Bukan lebih mudah karena memang kita akan kesulitan menjumlahkan ini dalam bentuk polar. Oleh karena kita harus ubah ke dalam rektangular. Rektangular itu kan bilangan kompleks dalam bentuk A tambah JB. Kalau polar itu adalah bilangan kompleks dalam bentuk M sudut theta, ya. Saya kira saya sudah ajarkan juga di matematika tentang bagaimana mengubah bentuk polar ke bentuk rektangular. Oleh karena itu bukan 0 yang kita masukkan di dalam menghitung 83,33 ini, tetapi tegangan pada salah satu komponen. Kebetulan tegangannya sama. Kenapa sama? Karena sistemnya seimbang. Sistem 3 fasa yang seimbang. Ya, kita dapatkan arus fasanya adalah 83,33. Karena arus fasanya 83,33 berdasarkan arus fasa 83,33, maka arus saluran boleh kita hitung menggunakan hubungan yang diberikan untuk delta, yaitu arus tegangan sama dengan arus saluran sama dengan akar 3 kali arus fasa. Yaitu akar 3 itu sekitar 1,73 kali 83,33, hasilnya 144,34 ampere, ya. Itu penjelasan dari saya, Safaldia. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak usah takut-takut bertanya ya. Sandi apa ya Sandi? Uyun. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita boleh lanjut. Kita kembali ke presentasi tadi ya. Inti dari penjelasan Y delta ini hanya ada pada kesimpulan terakhir ini, yaitu pada hubung bintang tegangan saluran sama dengan akar 3 kali tegangan fasa. Arusnya yang sama, baik arus pada saluran dan arus fasa. Sedangkan pada delta tegangannya yang sama, arusnya yang berbeda, di mana arus saluran lebih akar 3 kali dari arus fasa. Hanya itu perbedaannya ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana daya pada sistem 3 fasa.
Ada di layar Anda ini daya 3 fasa ini? Ada? Ada Pak. Ada Pak, ada Pak. Baru bisa kapasitas baru. Langsung itu masuk dipakai akun. Situ. Situ. Nah, pada generator 3 fasa ya, namanya 3 fasa berarti biasanya penyebutan fasanya bisa disebut fasa A, B, C, fasa R, S, T atau UVW ya, bergantung orang itu mau pakai notasi yang mana, tapi pada dasarnya sama ya. Hanya tinggal penamaan saja ya. Ya, jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fasa atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa itu diperoleh dengan menjumlahkan daya dari tiap-tiap fasa. Misalnya fasa A ditambah fasa B ditambah daya fasa A ditambah daya pada fasa B ditambah daya pada fasa C. Atau dengan kata lain, daya 3 fasa sama dengan 3 kali daya 1 fasa. Karena daya pada setiap fasanya sama. Artinya penjelasan ini mengasumsikan bahwa daya pada baik pada generator maupun pada beban masing-masing fasanya sama ya, atau seimbang. Pada penjelasan mata kuliah ini di awal saya sudah menjelaskan bahwa asumsi bahwa beban itu seimbang itu digunakan agar analisis menjadi lebih mudah, karena pada faktanya beban itu tidak pernah seimbang. Beban di setiap fase tidak pernah seimbang. Banyak penyimpan asas itu. Kita bisa saja mengontrol beban yang dihasilkan oleh generator di masing-masing fasanya akan seimbang. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan beban di setiap fasa menjadi seimbang. Karena beban di setiap fasa dipengaruhi oleh beban yang dihubungkan pada setiap fasa itu. Contohnya, logikanya gini. Ada 3 orang mahasiswa yang tinggal satu kompleks. Masing-masing rumahnya punya bebannya sama. Tetapi PLN si orang yang pertama dia hubungkan ke fasa R, orang yang kedua ke fasa S, dan orang yang ketiga ke fasa T. Nah, kita tidak bisa mengontrol ketiga orang ini agar menggunakan beban yang sama. Walaupun mereka adalah pelanggan dengan beban yang sama, tapi kita tidak bisa kendalikan kebutuhan mereka. Pada jam 9 si A sedang menyetrika, sementara yang B dan C tidak, ya. Kita tidak mungkin memerintahkan mereka, setrika sama-sama jongo nih supaya beban jadi sama. Karena beban dipengaruhi oleh faktor kebutuhan. Oleh karena itu, di dalam analisis sistem tenaga, untuk mempermudah analisis selalu diasumsikan bahwa beban dalam keadaan seimbang. Walaupun sejatinya tidak pernah beban pada sistem tenaga listrik seimbang, walaupun yang mendesainnya adalah Einstein, dia tidak bisa membuat beban seimbang karena tidak bisa mengontrol kebutuhan manusia. Nah, pada penjelasan ini kita menganggap bahwa beban dalam keadaan seimbang. Sekali lagi itu hanya asumsi.
Nah, kita lihat bagaimana persamaan dari daya. Ini adalah rumus untuk daya satu fasa, ya. Kalau Anda masih ingat lagi rangkaian yang baru disampaikan beberapa menit yang lalu, yaitu tentang rangkaian delta dan rangkaian bintang, maka yang disebut dengan fasa adalah salah satu komponen dari yang ada di rangkaian itu, apakah kumparan sumber ataupun beban atau impedansi dari beban. Nah, kita ambil salah satunya, ya. Katakanlah fasa A, fasa B atau fasa C, pokoknya salah satu fasa. Maka tegangan fasa adalah daya pada fasa adalah tegangan yang ada pada fasa itu dikali dengan arus yang melalui fasa itu, yang dikali dengan cos theta, di mana theta adalah perbedaan sudut antara tegangan dan arus. Seperti juga pada penjelasan sebelumnya, tegangan dan arus tidak pernah seiring dan sejalan pada sistem 3 fasa. Apalagi kalau sistemnya adalah sistem yang reaktif murni, baik induktif maupun kapasitif. Kalau induktif pasti berbeda 90 derajat, di mana arus tertinggal. Kemudian pada beban kapasitif arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Nah, theta dalam persamaan ini adalah sudut fasa atau perbedaan sudut antara tegangan dan arus. Sehingga daya adalah V fasa dikali dengan I pada fasa yang dikali dengan cos theta. Kalau memori dia apa ya? Sedangkan untuk total daya 3 fasa adalah jumlah daya satu fasa tadi. Karena daya satu fasa adalah ini, V fasa dikali I kali cos theta. Karena ada 3 fasa maka akan ada 3 kali dari ini. Sehingga pada sistem 3 fasa sudut daya 3 fasanya adalah 3 kali V fasa dikali I fasa dikali cos theta. 3 kali V fasa I fasa cos theta. Oke, kita lanjut. Ini adalah daya total pada sistem 3 fasa, diberikan oleh rumus 3 kali V fasa I fasa cos theta. Nah, bagaimana kalau beban atau sumber itu dihubung bintang dan dihubung Y? Pada kesimpulan di sebelumnya bahwa V fasa pada hubung bintang sama dengan V saluran yang dibahagi dengan akar 3, atau V saluran sama dengan akar 3 kali V fasa. Atau dengan kata lain bahwa tegangan saluran pada sistem yang dihubung bintang selalu lebih besar dari tegangan fasanya, yakni akar 3 kali dari tegangan fasa. Nah, pada hubung bintang tegangan saluran adalah akar 3 kali V fasa, maka tegangan per fasanya V fasanya menjadi sebesar tegangan saluran yang dibahagi dengan akar 3. Sedangkan arus saluran sama dengan arus fasa itu pada sistem yang dihubung bintang. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan di atas dengan mengganti V fasa dengan V saluran, begitu juga I fasa kita ganti dengan I saluran, atau V fasa kita ganti dengan I lain, V fasa kita ganti dengan V lain, I fasa kita ganti dengan I lain. Kita masukkan ke dalam persamaan di atas, maka kita dapatkan persamaan seperti yang di bawah ini, yaitu daya total adalah 3 V lain I lain yang dibahagi akar 3 dikali cos theta.
Dan kalau kita lakukan kita rasionalisasi ini dengan cara mengalihkan persamaan ini dengan akar 3 dibahagi dengan akar 3, maka kita akan peroleh daya total adalah akar 3 V lain I lain cos theta, ya. Sudah berapa vaksin ketiga ini? Berapa? Sertifikat? Ini. Ada pertanyaan di bagian ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Ya bos tidur ngoni? Kayak not responding ya. Assalamualaikum, masih aktif semua ini atau? Masih, Pak. Oh, masih. Masih, Pak. Ada pertanyaan dengan penjelasan tentang daya 3 fasa tadi? Yang sudah masuk ke daya 3 fasa di rangkaian yang dihubung bintang. Ada pertanyaan? Biasanya kalau pada penjelasan seperti ini, ketika diberikan kesempatan bertanya, kalau tidak ada pertanyaan, cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah Anda memang paham. Yang kedua adalah Anda tidak paham sama sekali, karena materinya tidak menarik, sehingga Anda tidak ada yang Anda tahu dan Anda tidak mau juga bertanya. Kalau menurut Maha Guru saya, Uyun itu katanya tidak ada pertanyaan bodoh, yang ada jawaban bodoh. Jadi jangan pernah takut bertanya. Tidak ada pertanyaan yang salah, yang ada jawaban salah. Itu menurut Profesor Uyun. Kalau Anda tidak kenal Uyun, boleh datang ke ULP, biar saya kenalkan dengan Prof. Uyun. Oke, kita kembali ke layar tadi presentasi. Ini daya total pada hubungan atau pada rangkaian yang dihubung bintang. Oke guys, next. Bagaimana kalau rangkaiannya hubung delta? Ya sama aja. Ada orang buat telepon apa? Bukan telepon. Tunggu apa? Ya Allah. Jager Pak. Saya kira orang buat telepon. Pak kirim gambar 50 ampa gambar ya kirim satu kali. Coba kita lihat bagaimana yang hubung delta. Ya Allah.
pada hubung delta, ya kita kalau Anda boleh kembali lagi di kesimpulan di atas bahwa pada hubung delta arus saluran yang sama dengan akar 3 kali arus fasa. Sedangkan tegangan salurannya sama. Nah, kalau kita masukkan lagi ke dalam persamaan untuk daya 3 fasa yaitu 3 kali V fasa I fasa, maka akan memberikan rumus yang sama persis dengan menghitung daya 3 fasa pada rangkaian bintang. Seperti yang bisa Anda lihat di layar bahwa daya total pada beban atau pada sumber tegangan yang dihubungkan delta, daya totalnya juga sama yaitu akar 3 kali V lain I lain cos theta. Artinya kalau kita mau menghitung daya 3 fasa, kita tidak peduli. Tidak perlu Anda pedulikan apakah beban atau sumber tegangan itu terhubung delta atau terhubung Y. Karena hasilnya memberikan total daya yang sama. Karena ya persamaan tadi bahwa akar 3 itu hanya berpindah. Yang dihubung Y ada di hubungan antara tegangan saluran dan tegangan fasa, sedangkan pada delta akar 3-nya berada di hubungan antara arus saluran dan arus fasa. Sehingga kalaupun kita masukkan ke dalam persamaan yang sama, akar 3-nya hanya berpindah tempat saja. Tetapi dia tetap menjadi penyebut dari persamaan tadi. Sehingga dengan cara yang sama yang sudah kita lakukan di rangkaian yang terhubung bintang memberikan total daya yang sama. Kesimpulannya adalah pada daya 3 fasa kita tidak perlu melihat apakah rangkaian itu dihubung delta atau dihubung bintang, karena total dari daya 3 fasa dari kedua hubungan ini sama, ya. Dari persamaan total daya pada kedua jenis hubungan terlihat bahwa besarnya daya pada kedua jenis hubungan adalah sama. Jadi yang membedakan hanya pada tegangan kerja dari dan arus yang mengalirinya saja. Dan ini berlaku pada kondisi beban yang seimbang. Artinya syarat bahwa beban yang seimbang ikut terus, atau asumsi bahwa sistem yang sedang kita lakukan analisis adalah sistem yang dalam kondisi yang seimbang. Pasti ada pertanyaan, bagaimana kalau sistemnya tidak seimbang? Nah, itu akan kita bahas pada pokok bahasan selanjutnya. Karena untuk mengetahui itu kita harus berbicara yang kita namakan dengan komponen simetris, ya. Karena sejatinya atau kenyataannya, faktanya bahwa sistem tidak seimbang, maka perlu ada satu cara yang membuat seolah-olah sistem menjadi sistem yang seimbang, ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Karena untuk hari ini cukup sampai pada perhitungan daya pada sistem 3 fasa yang seimbang. Ada pertanyaan? Karena sudah tinggal 16, berarti ada 2 orang yang keluar. Saya akan screenshot ini di akhir pertemuan dan saya anggap yang ada di akhir pertemuan itulah yang hadir. Oke, saya screenshot layarnya.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 16. 16 orang dengan saya berarti mahasiswanya tinggal 15 orang. Dan saya sudah screenshot. Mohon maaf yang tidak sempat masuk di screenshot, saya anggap tidak hadir. Oke, sampai jumpa minggu depan, insya Allah ya. Minggu depan saya akan mengusahakan kita bisa kuliah offline. Karena ya faktanya dengan kuliah online seperti ini responnya kurang ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kelasnya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.